Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifauzia Tiasuma. Kejaksaan selaku pihak termohon menghadirkan ahli pidana Henry Jayadi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Agenda sidang hari ini merupakan pembuktian dari pihak termohon, yakni pihak kejaksaan. Dalam sidang, pihak kejaksaan menghadirkan Henry Jayadi selaku ahli pidana. Henry berpendapat jaksa penuntut umum boleh melakukan koreksi atas surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan negeri. Menurut Henry, dalam ketentuan undang-undang, pihak jaksa diberi kesempatan 1 kali untuk melimpahkannya kembali. Sementara itu, Dr. Tifa menantang JPU untuk menempuh jalur banding resmi di pengadilan tinggi, bukan kembali di pengadilan negeri, yang sebelumnya dinyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Menurut Dr. Tifa, persidangan pokok perkara yang tetap dipaksakan berjalan oleh JPU merupakan bentuk pengabaian hukum. Kita sangat ingin agar pengadilan apapun yang terjadi, ya, itu mengikuti dan menjalankan proses of law, ya. Nah, sekarang ini dengan amar putusan yang sudah ada, itu jelas JPU itu melakukan pengabaian atau melakukan pembelotan hukum. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan pra-peradilan ini untuk meluruskannya lagi. Apa yang ada di amar putusan itu jalankan JPU. Kalau Anda memang tidak puas, ayo masuk 206. Kita bertarung di pengadilan tinggi. Begitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ruangan untuk bertarung di pengadilan negeri. Karena hakim pengadilan negeri sudah memutuskan untuk menolak surat dakwaan dan menyuruh mengembalikan seluruh berkas perkara. Jadi sudah nggak ada lagi kesempatan untuk dilakukan di situ. Oleh karena itu maka sekali lagi inilah perjuangan kami, bukan untuk menunda-nunda. Ngapain menunda-nunda? Sudah dari awal saya siap sidang kok, ya kan? Sekarang kemudian setelah 4 kali bersidang di PN Jaktim hakim menyatakan kalau mau banding, kalau mau jalan lanjut perbaiki banding. Oh ya, ayo mari kita banding. Tinggal kasih saja saya alamatnya di mana itu pengadilan tinggi. Saya akan ke sana tepat waktu insya Allah. Sebelumnya Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan untuk mengugat sah atau tidaknya penghentian penuntutan dalam perkara yang menjeratnya. Dari Jakarta, Juan Arda Guardiola, Leman Ainus melaporkan. DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi PNS. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pengangkatan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak akan membahayakan kondisi fiskal untuk tahun 2027. Usai rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi PNS seleksi pada 2027. Kesempatan untuk seleksi PNS bukan hanya guru sekolah biasa, tetapi juga meliputi guru madrasah hingga guru taman kanak-kanak. Selain itu, Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengatakan pemerintah daerah diminta menyisir dan memastikan kapasitas fiskal daerah secara teliti terlebih dahulu sebelum menyatakan kondisi darurat anggaran. Pemerintah pusat juga menyiapkan opsi dukungan fiskal tambahan serta pengalihan status bagi tenaga tertentu seperti guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pengangkatan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak akan membahayakan kondisi fiskal untuk tahun 2027. Jadi berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Seluruh proses penataan pegawai di daerah diwajibkan mengikuti skema serta tahapan yang telah disepakati bersama antara pemerintah, pusat, dan DPR RI. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo mempermasalahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dan pencekalan dirinya ke luar negeri.
Sidang pra-peradilan Roy Suryo sudah memasuki jilid keempat. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mengungkit surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026. Refli menyebut SPDP tersebut tidak pernah diterima Roy Suryo. Menurut Refli, pihak termohon yakni Polda Metro Jaya hanya mendasarkan proses penyidikan pada SPDP 14 Juli 2025. SPDP itu tidak disampaikan kepada kita, yaitu SPDP tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026. Ya. Mereka hanya mendasarkan diri pada SPDP pada tanggal 14 Juli 2025. Mereka mengatakan bahwa SPDP 15 Januari dan SPDP 30 Maret itu hanya soal perubahan administratif, bukan yang sifatnya substantif. Padahal kita melihat perubahan yang substantif. Kenapa perubahan substantif? Karena dalam SPDP tersebut, terutama SPDP terakhir tanggal 30 Maret, itu mengandung perubahan-perubahan pasal yang disangkakan. Karena berlakunya KUHP yang baru. Bahkan ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Siapa bilang ini hanya administratif? Ini substantif. Selain mempermasalahkan SPDP, Refli juga mempermasalahkan kerapian administrasi Polda Metro Jaya. Menurut Refli, alih-alih mendapatkan SPDP dari Polda Metro Jaya, pihaknya justru mengetahui SPDP tersebut dari Komnas HAM. Dalam sidang pra-peradilan jilid keempat kali ini, Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya pencekalan dirinya ke luar negeri. Roy sendiri masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang banding mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus korupsi pengadaan Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta siang lalu. Sidang kali ini menghadirkan dua orang saksi, yakni Riko Gunawan, Direktur Product and Solution PT Acer Indonesia, dan Dwi Satrianto, ex-pejabat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP. Di hadapan majelis hakim, kedua saksi dimintai keterangan oleh tim penasihat hukum untuk menguji kembali fakta-fakta terkait dengan dugaan kerugian negara. Saksi memastikan dalam menyusun katalog dalam pengadaan barang elektronik perkantoran untuk pemerintah telah melalui prosedur sebelum ditayangkan di e-katalog. Berdasarkan keterangan kedua saksi, Nadiem semakin yakin tidak ada kerugian negara yang terjadi dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Jadi harga kerugian audit BPKP ini 4,3 juta tidak ada di dalam pasar. Ini adalah angka rekayasa. Karena BPKP tidak membandingkan dengan harga pasar. Bisa bayangin nggak? Menyebut ada kemahalan, tapi tidak dibandingkan dengan harga pasar. Jadi ini adalah bukti terbesar manipulasi fakta, manipulasi audit kerugian, di mana BPKP melakukan perhitungan setelah saya ditahan, dan dibuat angka yang tidak ada di